Sebuah kejadian yang pernah aku alami sewaktu aku dulu berurusan dengan seorang dukun yang dikenal bisa mengobati berbagai macam penyakit, bisa membantu segala macam urusan, mulai dari jodoh, rezeki, keturunan, sampai menyembuhkan santet dan juga guna-guna. Ya, saat itu aku sedang sakit. Tubuhku demam dan muncul benjolan di leher bagian sebelah kiri. Seluruh persendianku pun terasa nyeri dan aku hanya bisa berbaring saja karena tubuhku terasa lemas dan juga sakit. Untuk makan saja aku kesulitan karena setiap kali mengunyah, bagian leher yang terdapat benjolan itu terasa nyeri sehingga aku hanya bisa memakan bubur karena aku tidak perlu mengunyahnya. Aku pun diantar kakakku periksa ke rumah sakit dan dokter mendiagnosa bahwa aku terkena penyakit kelenjar. Aku pun diberi obat dan diperbolehkan untuk rawat jalan. Malam harinya, seorang tetangga menyarankanku untuk pijat di suatu tempat yang tak jauh dari rumahku. Hanya berbeda kelurahan saja, karena aku merasakan tubuhku yang nyeri di seluruh persendian, maka aku pun waktu itu menerima saran tersebut. Kemudian aku pun diantar oleh ayahku dan berangkat menuju ke rumah dukun pijat itu. Awalnya aku tidak menyadari sesuatu yang aneh karena ia benar-benar seperti tukang pijat pada umumnya. Ia merupakan seorang perempuan setengah baya yang mengenakan daster rumahan yang biasa digunakan oleh ibu-ibu. Rumahnya juga sederhana dan peralatan yang disiapkannya pun layaknya tukang pijat urut yang sering aku datangi. Setelah mengantri satu pasien, aku pun mulai dipijat menggunakan minyak gosok yang memang banyak beredar di pasaran. Namun anehnya, setiap kali dia mengurut, aku merasakan kulitku seperti tersayat oleh benda kecil yang tajam sehingga aku pun mengerang kesakitan. Aku pun spontan menghentikan aktivitas memijat itu dan menanyakan benda apa yang digunakan untuk mengurut tubuhku. Akan tetapi, ia hanya menggunakan kedua jempol tangannya saja, tanpa menggunakan alat bantu apapun, hingga akhirnya ia melanjutkan mengurut tubuhku lagi. Dan ketika mengurut bagian punggung sebelah kiri, tiba-tiba saja aku merasakan sayatan yang sangat menyakitkan sampai membuatku menjerit. Namun anehnya, tiba-tiba saja kala itu Mbah Ningsih, ya Mbah Ningsih, orang-orang biasa memanggil dukun pijat itu, tiba-tiba saja kala itu ia ikut menjerit seakan-akan merasakan kesakitan yang sama aku rasakan. Aku pun menoleh ke arahnya dan betapa terkejutnya aku karena melihat jempol sebelah kirinya berdarah seperti tersayat benda tajam. Ia pun meminta izin untuk masuk ke dalam untuk membasuh lukanya tersebut. Ketika ia masuk, aku bertanya pada ayahku tentang kejadian tersebut. Ayahku pun terheran-heran karena sejak pertama aku dipijat, Mbah Ningsih itu memang tidak menggunakan alat apapun dan hanya memijat menggunakan kedua tangannya. Saat kejadian, aku menjerit, itu pun ia hanya menggunakan kedua tangannya, namun tiba-tiba jempolnya berdarah seperti itu. Aku dan ayahku kemudian memeriksa punggungku dan kami juga tidak menemukan sesuatu yang aneh di sana. Punggungku hanya berwarna sedikit kemerahan, namun tidak ada tanda-tanda sayatan ataupun luka. Sekitar 5 menit kemudian, Mbah Ningsih kembali dan duduk kembali di depan kami. Wajahnya sedikit berubah menjadi lebih cemas dan mulai mengatakan sesuatu yang membuat kami lumayan bergidik ngeri. "Mas, sepertinya ini bukan penyakit biasa. Sebenarnya dari awal sampai masuk, saya sudah ngerasain sesuatu yang gelap. Namun, saya sendiri belum terlalu yakin. Jadi akhirnya saya pijat biasa. Tapi setelah mulai memijat, saya semakin ngerasain ada yang sembunyi di badan sampean. Semakin saya kejar, ia semakin ngelawan. Maka dari itu, tadi sampean juga sempat beberapa kali ngerasain perih kayak disayat begitu kan? Nah, itu tadi saya coba kejar sampai pangkalnya. Ternyata benar, dia sembunyi di situ, Mas. Makanya jempol saya sampai berdarah begini." Aku yang mendengar penjelasan dari Mbah Ningsih itu pun sangat terkejut. Maksudnya yang sembunyi itu apa ya, Mbah? Tanyaku mencoba memperjelas maksudnya. "Perantara, Mas.
Sesuatu yang dikirimkan seseorang untuk mencelakakan sampean. Dan sepertinya orang ini tidak main-main karena meletakkannya di bagian leher. Jika tidak segera ditangani, benda itu akan naik terus dan menyerang otak sama saraf kepala sampean. Jelasnya kembali, berarti sakit anak saya ini karena diguna-guna ya mbah? Tanya ayahku yang juga tak percaya atas kejadian ini. Ya pak, betul. Tapi saya juga belum yakin perantara apa yang digunakan. Coba saya cek dulu sebentar sembari masnya istirahat. Monggo, silakan tehnya diminum dulu. Mohon maaf cuman seadanya ya pak, ucap Mbah Ningsih itu sembari mempersilahkan kami meminum suguhan yang memang sudah disajikan sejak awal kami masuk. Mbah Ningsih atau yang lebih biasa disebut dukun itu pun kembali masuk ke dalam ruangannya, meninggalkan kami berdua yang hanya bisa berpandang-pandangan. Sekitar 20 menit kemudian, dukun itu pun kembali ke ruangan di tempat kami berada dengan membawa beberapa benda. Sebuah toples kaca yang berisi sepotong pelepah pisang yang sudah kering dengan tutup yang dilapisi selembar mori putih, beberapa siung bawang lanang, linggo bengle, kapur sirih, dan sebotol minyak kemiri. Ia juga menyiapkan selembar kain mori yang lebih lebar dan merentangkannya di depan kami. Mori putih yang digunakan untuk melapisi tutup toples itu ternyata juga dituliskan huruf Arab gundul berwarna merah yang aku tidak tahu artinya. Mbah Ningsih kemudian menyiramkan minyak kemiri pada pelepah pisang di dalam botol dan menaburkan kapur sirih yang sudah ditumpuk ke dalamnya. Ia mendekatkan toples itu ke bibirnya dan dibacakan sebuah doa. Toples itu kemudian diserahkan kepadaku dan dia menyuruhku untuk menghirup aromanya dalam-dalam dan menahannya tanpa boleh menghembuskan nafas. Cara ini diulang sampai 7 kali sampai aku merasakan ada cairan yang mengalir dari mataku, hidung, dan juga telinga. Mbah Ningsih tiba-tiba menutup toples tersebut dengan tutup yang sudah dilapisi kain putih mori tadi dan meletakkannya di atas kain mori putih yang lebih besar dan membungkusnya rapat-rapat. Sembari aku melihat apa yang dilakukan dukun itu, aku merasakan pusing dan pandanganku mulai memburam. Aku juga memeriksa mata, hidung, dan telingaku karena takut kalau cairan yang keluar tadi adalah darah. Akan tetapi, aku sangat terkejut karena aku tidak merasakan cairan apapun. Dan seluruh wajahku benar-benar kering. Aku juga bertanya kepada ayahku dan ia menjawab tidak ada apapun yang keluar dari tubuhku, baik itu dari mata, hidung, dan juga telinga, atau bagian tubuh yang lain. Kemudian kami pun melihat Mbah Ningsih kala itu menutup toples itu sembari berkomat kamit membaca mantra. Dan betapa terkejutnya kami karena melihat dengan jelas toples itu bergerak sendiri. Toples itu bergetar hebat sampai menimbulkan bunyi perkelontangan. Sekitar 5 menit berlalu, Mbah Ningsih menancapkan 3 jarum berwarna merah ke toples itu dan seketika toples itu tak lagi bergetar. Ia pun menghela napas dan meminum teh miliknya yang berwadahkan cangkir besar bermotif batik. "Kenapa mas? Pusing yo?" tanya Mbak Ningsih kepadaku kala itu. "Nje mbah, pandanganku juga burem," jawabku menjelaskan kondisiku saat ini. "Coba sini mas, minumnya sampean saya pinjam sebentar," ucapnya lagi. Kemudian aku pun menyerahkan minumanku dan ia terlihat seperti membacakan doa dan meniupkan 3 kali. Aku meminumnya dan perlahan-lahan pandanganku tak lagi memburam dan kepalaku kembali normal. Jin yang sudah membawa perantara ke tubuh sampean itu sudah saya tangkap. Tapi yang sudah terlanjur masuk tetap harus dikeluarkan. Kalau sampean sudah siap, saya coba keluarkan. Semoga bisa tuntas semuanya mas, ucap Mbah Ningsih menjelaskan. Yang ngirim bisa ketahuan nggak mbak? Tanya ayahku mencoba menyelidiki. Sudah saya tanya pak, ini kiriman dari orang yang dekat sama anak bapak, tapi punya rasa iri hati jadi berbuat hal jahat seperti ini. Saya nggak bisa mengatakan siapa orangnya,
Tapi kalau Bapak mau ini semua bisa saya kembalikan dan Bapak bisa lihat sendiri siapa yang sudah ngelakuin semua ini. Tapi yang terpenting kita keluarkan dulu apa yang sudah ditanam ke tubuh anak Bapak sebelum terlambat, ucap Mbah Ningsih lagi. Setelah itu ia menumbuk telingo benggli dan juga bawang lanang yang sudah ia siapkan. Kemudian menyiramnya dengan minyak kemiri. Ramuan itu dioleskan ke paha kananku dan mulai mengurutnya secara perlahan. Saat diurut, aku merasakan sakit yang sangat luar biasa menyayat di paha kananku dan juga mataku. Dan kala itu, betapa terkejutnya kala aku melihat sebuah pecahan kaca yang mulai keluar dan akhirnya dicabut oleh Mbah Ningsih. Dukun itu menunjukkan dengan jelas pecahan kaca yang keluar dari tubuhku. Bentuknya sangat kecil namun tajam di segala sisi. Ia pun mengulang ritual itu di bagian-bagian tubuhku yang lain dan aku menjerit kesakitan setiap kali potongan kaca lainnya keluar dari tubuhku. Hingga akhirnya aku merasa hampir pingsan ketika ia mengeluarkan beling dari bagian perut. Waktu itu aku benar-benar merasa seperti ditusuk dengan pisau besar sampai kepalaku berdenyut hebat dan pandanganku mengabur kembali. Kemudian ia menunjukkan kembali potongan terbesar dari semua pecahan kaca yang sudah keluar. Panjangnya sekitar 1,5 cm dan sisi-sisinya nampak berjeriji. Setelah pecahan kaca dari perutku keluar, dukun itu menghentikan aktivitasnya dan memintaku meminum teh yang sudah didoakan tadi. Aku pun segera meminumnya karena aku sudah benar-benar kehabisan tenaga dengan kepala berdenyut hebat dan pandangan mengabur seperti mau pingsan. Mas, sampean gak bakal kuat kalau diselesaikan sekarang. Terlalu bahaya juga kalau dipaksakan. Ini saya baru mengambil yang kecil-kecil dan sudah seperti ini. Padahal yang dipangkal belum saya sentuh sama sekali, ucap Mbah Ningsih menjelaskan apa yang telah terjadi. Jadi bagaimana Mbah? Tanya ayahku yang sangat khawatir. Jadi begini Pak, beling ini tersebar di seluruh tubuh. Maka dari itu anak Bapak merasa seluruh tubuhnya sakit dan linu. Persoalannya, pecahan kaca itu dihasilkan dari telur busuk yang ditanam di leher. Jadi kalau telur busuk itu tidak diambil, pecahan-pecahan kaca itu bakal muncul terus. Semakin lama akan menyerang bagian-bagian vital seperti otak, jantung, dan lain-lain. Sayangnya, sekarang saya baru bisa mengeluarkan pecahan-pecahan ini karena butuh ritual lebih untuk mengeluarkan telur busuk. Telur busuk yang ada di leher anak Bapak. Jelas Mbah Ningsih itu panjang kali lebar. Ritual apa yang diperlukan ya Mbah? Tanya ayahku lagi yang terlihat berniat menuntaskan semuanya. Seblang bakungan, kita akan mengeluarkan telur busuk itu dengan mengembalikannya pada si pengirim. Tapi terus terang saja Pak, ritual itu membutuhkan umbu rampe, jawab Mbah Ningsih kembali. Umbu rampenya apa ya Mbah? Nanti biar saya siapkan, jawab ayahku meyakinkan. Tidak bisa Pak. Umbu rampenya itu cuma bisa disiapkan sama orang yang mengerti. Bapak siapkan dana saja buat ongkosnya. Sama kalau ada yang perlu saya beli atau saya bayar, jawab Mbah Ningsih kembali. Kira-kira berapa Mbah dananya? Tanya ayahku kembali. Mungkin sekitar 4 juta Pak. Bapak siapkan segitu saja dulu. Nanti saya kabari kalau kurang atau lebihnya. Mendengarkan hal itu, sebenarnya aku lumayan menaruh curiga. Akan tetapi ayahku kala itu tanpa ragu menjawab akan mengusahakan dananya. Yang penting aku bisa sembuh dan terhindar dari malapetaka. Mbah Ningsih juga berpesan sebisa mungkin jangan terlalu lama karena telur busuk yang tadi dimaksud terus-menerus menghasilkan pecahan kaca yang mengincar organ vital. Jadi jika terlambat akan mengancam nyawaku. Ia juga membawakanku sebotol air yang sudah diberi doa dan memintaku untuk meminumnya sebelum tidur karena telur jenis itu akan menyerang dengan saat kuat ketika korban sedang tidur. Setelah semua dirasa sudah selesai,
Kami pun berpamitan pulang. Tak lupa ayahku pun menyerahkan amplop uang yang memang sudah kami siapkan dari rumah. Sesampainya di rumah, aku dan ayahku langsung berdiskusi dengan ibu dan juga kakakku. Aku mengawali pembicaraan dengan menyampaikan kecurigaan atas semua yang terjadi. Sewaktu di rumah sakit, kan dokter sudah mendiagnosa kalau aku kena sakit gondong, Pak. Aku baca-baca di internet juga, sama kok ciri-ciri gondong seperti ini. Kalau ini sakit karena guna-guna, dokter pasti nggak akan nemu ada yang aneh secara medis, Pak. Aku curiga, Pak, ini memang akal-akalan dukun itu buat dapet duit. Soalnya endingnya kan jelas, dia nyebutin nominal. Ucapku panjang kali lebar mengawali diskusi. Ya sudah, begini saja, Pak. Kita tanya Mas Juari dulu, kan dia yang menyarankan kita untuk pergi ke tempat itu. Siapa tahu dia itu memiliki informasi lain yang bisa jadi pertimbangan, sahut ibuku mencoba menenangkan. Kemarin waktu Pak Juari menyarankan ke sana, dia bilang apa, Pak? Kakakku menimpali dengan ingin tahu. Ya, dia bilangnya punya kenalan tukang pijat, tapi punya kelebihan. Jadi memang dikenal bisa nyembuhin penyakit non medis, bantu nemuin benda hilang, ngelarisin usaha, terus bantu orang yang nggak bisa punya anak juga. Istrinya juga bisa jalan lagi, itu juga karena diobatkan ke sana, ucap bapakku. Bukannya istrinya Mas Juari nggak bisa jalan setelah jatuh dari kamar mandi? Tanya ibuku menyangsikan. Iyo, tapi katanya itu diguna-guna sewaktu dibawa ke sana. Katanya ada ular kecil-kecil yang keluar dari tumitnya, jawab ayahku lagi. Mendengarkan hal itu, aku semakin yakin ada yang tidak beres dengan dukun itu. Aku pun memutuskan tidak akan menuruti apa yang diperintahkan oleh dukun itu dan meminta ayahku untuk tidak kembali ke sana. Apalagi membayangkan uang seperti yang diminta. Malam harinya, aku mencoba bersikap biasa dan tidak memikirkan apa-apa. Rasa sakit di tubuhku juga sudah mulai membaik, entah karena pengaruh obat dokter atau tindakan dari dukun tersebut. Setelah menyelesaikan urusan yang sempat terbengkalai, aku merebahkan tubuhku di atas kasur dan mulai memejamkan mata. Tak butuh waktu lama sampai akhirnya aku pun memasuki dunia mimpi. Namun di saat tidur, aku merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa kujelaskan. Indraku seperti menangkap ada seseorang yang berdiri di sebelahku dan menatapku layaknya mangsa. Sesaat kemudian aku merasakan sosok itu melompat ke kasur dan menindih dadaku sehingga aku kesulitan bernapas. Kemudian aku merasakan tanganku bergerak-gerak sendiri dengan kencang sampai mengenai tembok. Aku merasakan sakit di bagian tangan, akan tetapi masih tak kuasa untuk terbangun. Lalu aku merasakan tubuhku seperti diangkat ke atas dan dihempaskan ke bawah dengan sangat kuat. Aku merasakan tubuhku dibanting sampai akhirnya aku terbangun dengan keringat dingin dan napas yang terengah-engah. Aku terbangun dengan rasa panik dan spontan aku mencari air doa dari dukun itu dan langsung meminumnya. Sekitar 10 menit kemudian, setelah meminum air doa itu, aku kembali merasakan nyeri di semua persendian dan leher kiriku kembali membengkak dan terasa sangat nyeri. Tubuhku terasa demam dan juga lemas. Semalaman aku mengerang merasakan sakit di sekujur tubuh, terutama di bagian leher sebelah kiri. Kondisi ini aku rasakan sampai menjelang azan subuh berkumandang. Setelah itu aku mengambil air wudhu dan melakukan sholat subuh, barulah sakit yang kurasakan mulai menghilang dan aku bisa tertidur dengan pulas. Siang harinya aku menceritakan kejadian malam itu kepada ayah dan juga ibuku. Mereka merespon dengan khawatir dan menanyakan apakah perlu kembali ke rumah dukun itu untuk menyelesaikan pengobatan. Namun aku bersikeras untuk tidak mau kembali ke sana. Setiap malam kejadian serupa selalu terjadi. Aku merasakan tubuhku dibanting, ditindih, dibenturkan ke tembok dan selalu terbangun dengan keringat dingin dan napas tersengal-sengal. Aneh sekali, dan anehnya aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak minum air doa dari dukun itu. Setiap kali terbangun, aku merasakan kepanikan dan secara spontan aku pun langsung meminum air itu.
Sampai tibanya hari kelima, ayahku memberikan informasi setelah bertemu dengan Pak Juwari. Istrinya Juwari kumat lagi. Kakinya nggak bisa jalan lagi kayak habis jatuh dulu. Katanya nanti malam mau dibawa ke sana lagi. Soalnya tiap dibawa ke sana istrinya langsung bisa jalan. Katanya sudah di ritual 5 kali. Yang pertama bayar 2,5 juta. Yang kedua 1,5 juta. Terus yang selanjutnya 2 juta. Jadi total keseluruhan habis 10 juta dalam waktu 2 bulan. Apa emang itu cara si dukun nyari duit ya? Tanya ayahku di akhir penjelasannya. Seketika aku teringat pada air doa yang masih kusimpan di kamarku. Aku mengambilnya dan membuang semua airnya di kamar mandi. Setelah itu aku semakin memperbaiki ibadahku dan memperbanyak istighfar dan membaca wirid yang pernah diajarkan untuk menangkal sihir dan juga guna-guna. Sebelum tidur aku pun selalu membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas sebanyak 3 kali. Lalu menutupnya dengan bacaan La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Keesokan paginya, aku pun langsung meminta kepada ayahku untuk mengantarkan ke rumah Dokter Bambang. Ya, tentu saja aku sangat yakin jika penyakit gondong yang aku derita memanglah penyakit medis pada umumnya. Bukan penyakit kiriman santet. Dan pada saat itu, aku pun diperiksa oleh Dokter Bambang. Ya, Dokter Bambang merupakan seorang dokter yang membuka praktek di rumahnya. Dokter Bambang pun dikenal sebagai dokter yang baik, ramah, dan juga mujarab obat yang diberikan. Karena kebanyakan warga yang berobat ke sana bisa dibilang berjodoh, banyak yang sembuh dan harganya pun terbilang cukup murah. Tak ayal, para warga selalu meminta bantuannya ketika mereka sedang sakit ataupun sanak saudaranya. Gak apa-apa mas, ini penyakit gondong biasa. Nanti obatnya diminum yang rutin ya, sehari 3 kali. Kan di situ ada tulisan sehabis dan sebelum makan. Jangan lupa dihabiskan obatnya. Insya Allah besok sembuh, ucap Dokter Bambang dan mengakhiri memeriksaku. Dan singkat cerita, 3 hari kemudian penyakitku pun beransur mulai membaik. Dan ketika tepat 1 minggu setelah berobat ke rumah Dokter Bambang, kini penyakitku benar-benar sudah sembuh. Ya, untung saja aku sudah membuang air pemberian dari Mbak Ningsih. Setelah membuang air tersebut, aku tak pernah lagi mengalami mimpi buruk dan kami pun tak pernah lagi ke sana. Dan kini aku benar-benar sehat seperti sedia kala. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan cerita kali ini bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan tentunya yang kami harapkan bisa bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan tentu saja, cerita kali ini merupakan sebuah kisah yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang pernah dialami oleh salah satu saudara dari beliau, Mas Muhammad Faisal. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin ada yang ingin mengirimkan sebuah cerita pengalaman pribadi ataupun tetangga ataupun saudara, bisa dikirimkan melalui WhatsApp 0852 1882 0074. Dan sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.